pagi siswa-siswi kelas 3 dimanapun kalian berada. Bagaimanakah kabar kalian pada hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan semoga tetap semangat mengikuti pembelajaran secara online dari rumah masing-masing. Baik, pada video ini kita masih akan belajar tema 1 ya, tema pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, pada video ini kita akan membahas soal evaluasi 2. Soal evaluasi 2, tema 1 subtema 2 ya. Tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 2 itu berarti pertumbuhan dan perkembangan manusia. Mari kita mulai, jangan lupa berdoa. Baik, silahkan kalian buka buku masing-masing. Di soal evaluasi 2 sudah saya kerjakan, mari kita bahas bersama-sama, mulai dari soal PPKN terlebih dahulu. Baik, nomor 1, sikap yang ditunjukkan pada gambar sesuai dengan pengamalan sila ke titik-titik. Apakah A1, B2, C3? Baik, pada gambar kita lihat ada 3 orang anak ya, 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Nampaknya mereka sedang membuat sebuah boneka ya, boneka dari kain yang berbentuk kupu ya, sedang membuat bola ya, mereka sedang membuat bola. Nah, tindakan yang dilakukan oleh ketiga anak ini yaitu bermain bersama, menjalin persahabatan yang membuat sebuah karya bersama ya, menjalin persahabatan ini berarti merupakan pengamalan sila kedua. Sila kedua itu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ciri-cirinya adalah kita saling menghormati kelebihan maupun kekurangan dari teman-teman kita ya, tidak saling mengejek ya, dan ciri utamanya adalah kita berbuat baik kepada sesama manusia. Itulah ciri pengamalan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dari ketiga pilihan jawaban ini yang paling tepat adalah sila yang kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Sikap yang tidak menunjukkan pengamalan sila kedua Pancasila adalah titik-titik. A. Memaksakan kehendak kepada teman. B. Membantu teman yang membutuhkan pertolongan. C. Menghibur teman yang bersedih. Tentu jawabannya adalah yang A. Memaksakan kehendak kepada teman ya, karena ini sikap yang tidak menunjukkan ya. Jadi kita garis bawahi tidak menunjukkan. Jadi sikap yang bertentangan dengan sila kedua Pancasila. Jawabannya adalah A. Memaksakan kehendak kepada teman. Lanjut ke soal nomor 3. Manfaat hidup rukun adalah titik-titik. Apakah A. Suasana menjadi ramai. B. Mendapat banyak teman. C. Sering terjadi perselisihan. Tentu jawabannya adalah yang B ya, mendapat banyak teman. Salah satu manfaat hidup rukun adalah mendapatkan banyak teman. Kalau opsi jawaban yang A ini kurang tepat, apalagi yang C ya, sering terjadi perselisihan, ini tentu bukan manfaat hidup rukun. Justru hidup rukun itu akan menghindarkan adanya perselisihan. Baik, sekarang lanjut ke soal nomor 4. Lambang sila kedua Pancasila adalah titik-titik. Apakah A. Bintang segi 5, B. Rantai, C. Pohon beringin. Baik, lambang sila kedua Pancasila itu adalah rantai ya, atau bisa juga rantai emas ya. Jawabannya adalah yang B. Kalau bintang itu berarti sila yang
pertama, ya, sila ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan pohon beringin ini adalah merupakan lambang sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Untuk sila keempat itu dilambangkan dengan kepala banteng, sedangkan sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Selanjutnya soal nomor 5, ini soal isian, ya. Kamu pandai bermain piano karena sudah berlatih selama 3 tahun. Seorang temanmu ingin kamu ajari bermain piano. Sikap yang kamu lakukan adalah titik-titik. Ini tentu saja adalah kita boleh mengajarinya, ya. Kita mengajarinya. Yang jelas kita tidak boleh mengejeknya, ya. Bila ada teman yang ingin diajari, ya, dan kita kebetulan bisa, maka tidak ada salahnya kita mengajarkan kepandaian yang kita miliki, ya. Dengan mengajari teman kita, kepandaian kita ini tidak akan berkurang, bahkan akan semakin mahir, ya. Dalam hal ini adalah mahir bermain piano. Baik, soal nomor 6, saat bermain bersama, masing-masing anak memiliki keinginan untuk melakukan permainan yang berbeda. Nah, ini agar tidak menimbulkan perselisihan, sebaiknya dilakukan titik-titik. Ini jawabannya bisa banyak sekali, ya. Salah satunya misalnya adalah sebaiknya dilakukan musyawarah, ya. Musyawarah, ya, atau berembuk untuk menentukan permainan mana dulu yang akan dimainkan. Jawaban yang lain selain musyawarah misalnya sebaiknya dilakukan giliran, ya, ini juga bisa, ya. Ini juga jawaban yang tepat. Baik, ini adalah contoh, ya, contoh jawaban untuk soal nomor 6. Mungkin jawaban-jawaban yang lain mungkin bisa juga ditambahkan. Yang terpenting adalah masing-masing anak tidak memaksakan kehendak, ya. Intinya adalah tidak memaksakan kehendak, tidak bertengkar karena ingin melakukan permainan yang berbeda-beda. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya, soal bahasa Indonesia. Nomor 7, gambar di bawah menunjukkan titik-titik manusia. Apakah A. pertumbuhan manusia, B. perkembangan manusia, C. perubahan manusia? Jadi pada gambar ini ada seorang bayi, anak-anak, kemudian remaja, kemudian dewasa dan tua, ya. Ini ditandai dengan ada kumis, ya. Ini merupakan pertumbuhan manusia, ya. Jadi pertumbuhan manusia ini ditandai dengan bertambahnya berat, ya, bertambah ukuran, bertambah berat, dan bertambah tinggi. Nah, ini. Sedangkan perkembangan pada manusia ini ditandai dengan bertambahnya kemampuan, ya. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang A, pertumbuhan. Selanjutnya untuk soal nomor 8, contoh makanan yang mengandung karbohidrat adalah titik-titik. Apakah A. telur, B. nasi, C. ayam? Jawabannya adalah yang B, ya, nasi. Karbohidrat ini adalah makanan yang berfungsi sebagai sumber energi, ya. Ciri-cirinya adalah makanan itu mengenyangkan. Nah, contoh-contoh dari karbohidrat yang pertama adalah nasi, kemudian contoh lain adalah singkong, kemudian roti, ya. Bisa juga mie, ya, atau ya, ketela atau sagu, ya. Ini bisa.
Sedangkan telur ini bukan merupakan contoh karbohidrat ya. Telur adalah protein. Protein itu fungsinya adalah untuk membantu masa pertumbuhan anak dan sebagai cadangan energi. Nah, adapun protein itu sendiri ada dua ya. Yang pertama adalah protein nabati dan yang kedua adalah protein hewani. Protein nabati itu berarti yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, sedangkan protein hewani berasal dari hewan. Nah, telur berarti karena dari hewan ya, dari ayam atau dari bebek, maka telur ini merupakan contoh protein hewani. Nah, bukan contoh karbohidrat. Sedangkan bayam ini adalah contoh dari mineral ya. Mineral ini berfungsi untuk menjaga kesehatan tulang, kemudian mencegah gangguan otot, menjaga kesehatan kulit dan memelihara fungsi otak. Nah, contoh-contoh dari mineral adalah sayur-sayuran hijau ya. Ini misalnya adalah bayam, kemudian kacang-kacangan ya. Selain sayuran hijau juga contoh mineral adalah susu dan daging ya. Jadi jawaban pada soal nomor 8 adalah B, nasi ya, contoh karbohidrat. Lanjut ke soal nomor 9, bertambah berat serta bertambah tinggi badan merupakan salah satu contoh titik-titik. Apakah A perkembangan, B pertumbuhan, C perubahan. Nah, ini sudah kita bahas pada soal nomor 7 tadi ya. Jadi bertambah berat, bertambah tinggi, dan bertambah ukuran ya, bertambah besar, ini merupakan contoh pertumbuhan yang. Sedangkan perkembangan itu ditandai dengan bertambahnya kemampuan kita atau kemampuan manusia ya. Misalnya pada umur 1 tahun kita mungkin baru bisa merangkak ya, atau mulai belajar berjalan. Nah, setelah berumur 3 tahun kita sudah bisa berlari ya. Pada umur 5 tahun atau 6 tahun mungkin ya, kita sudah bisa mengendarai sepeda. Nah, ini adalah contoh dari perkembangan ya. Dulu kita hanya bisa mengucapkan satu sepatah dua patah kata ya, suku kata bahkan ya. Sekarang kita sudah pandai berbicara ya. Ini merupakan merupakan salah satu contoh perkembangan. Baik, kita lanjut ke soal nomor 10. Titik-titik kita harus makan makanan yang bergizi. Nah, kata tanya yang tepat untuk kalimat tersebut adalah titik-titik. Apakah A apa, B mengapa, C siapa? Jadi nomor 10 ini ternyata adalah sebuah kalimat tanya ya. Dan kalimat tanya harus diawali dengan kata tanya. Nah, kata tanya yang tepat ini adalah yang B, mengapa ya. Jadi mengapa kita harus makan makanan yang bergizi? Nah, ini kata tanya mengapa ini menanyakan sebab atau alasan ya. Sedangkan kata tanya apa ini menanyakan sesuatu. Sedangkan kata tanya siapa ini menanyakan seseorang ya, atau nama. Jadi jawaban yang tepat adalah B, mengapa. Lanjut ke soal nomor 11. Makanan sehat adalah makanan yang mengandung titik-titik. Nah, ini gizi seimbang ya. Ini contoh jawaban dari saya ya, gizi seimbang. Jawaban-jawaban yang lain mungkin ya masih ada lagi ya. Makanan yang sehat adalah makanan yang mengandung gizi, kemudian mengandung vitamin, kemudian mengandung karbohidrat, mineral. Nah, ini bisa juga ditambahkan ya. Lanjut ke soal nomor 12. Makanan pengganti nasi adalah titik-titik. Nah, nasi ini tadi adalah contoh karbohidrat ya. Pengganti nasi ya tentu adalah karbohidrat yang lainnya ya. Cirinya adalah makanan-makanan yang mengenyangkan. Misalnya adalah kita tulis jagung, roti, singkong ya, kentang
yang lain mungkin ubi atau gandum, mie, atau sagu ya, bisa kita tambahkan. Baik, kita sudah selesai untuk soal bahasa Indonesia. Kita lanjut ke soal matematika. Bilangan 2457 dan 3765 bila dijumlahkan menjadi titik-titik, maka kita akan selesaikan dengan penjumlahan secara bersusun ya. Saya akan tuliskan pada selembar kertas ya, 2457. Ini saya tuliskan di sini, 2457. Kita tambahkan dengan 3765. Ini berarti penjumlahan secara bersusun dengan menyimpan ya. Baik, kita jumlahkan dari belakang atau mulai dari satuannya terlebih dahulu. 7 ditambah 5 itu berarti 12 ya. 12, maka kita harus tulis 2 di sini, sedangkan satunya kita tulis di atas ya, kita simpan di atas. Kita letakkan pada deret atau pada urutan puluhannya ya. Baik, sehingga menjadi 1 tambah 5 itu sama dengan 6, tambah 6 lagi berarti 12 ya. Kita tuliskan lagi 2-nya, satunya kita simpan lagi di atas. Baik, 1 tambah 4 berarti 5, 5 tambah 7 itu 12 juga ya, 12, maka kita tuliskan 2 lagi, sedangkan satunya kita tulis di atas pada deret ribuan ya. Sehingga pada deret ribuan kita jumlahkan 1 tambah 2 sama dengan 3, ditambah 3 lagi sama dengan 6. Jadi 2457 ditambah 3765 hasilnya adalah 6222. Jawabannya adalah yang A ya, yang A. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 14. Pada soal nomor 14, 12.970 dikurangi titik-titik, hasilnya adalah 3070. Isi titik-titik di atas adalah titik-titik. Caranya adalah 12.970 kita kurangkan dengan 3070. Mari kita hitung pada selembar kertas. 12.970 kita kurangi dengan 3070. Ingat, kita urutkan ya, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Baik, mari kita coba hitung ya. Ini berarti pengurangan secara bersusun ya. Ini 0 kurangi 0 ini sama dengan 0, 7 kurangi 7 itu sama dengan 0, 9 dikurangi 0 sama dengan 9, kemudian 12 kurangi 3 itu sama dengan 9. Jadi jawabannya adalah 9.900 ya. Jawaban dari soal nomor 14 adalah yang B, 9.900 ya. Kita silang di sini. Selanjutnya soal nomor 15, 1398 ditambah titik-titik sama dengan 3546. Isi titik-titik di atas adalah titik-titik. Caranya adalah 3546 kita kurangkan dengan 1398. Mari kita hitung pada selembar kertas. 3546 kita kurangkan dengan 1398.
6 dikurangi 8 ini tidak bisa ya, maka kita harus meminjam. Ini 4 kita pinjam menjadi 3 ya, sedangkan 6 ini menjadi 16 ya. Baik, 16 dikurangi 8 itu sama dengan 8. Kemudian pada deret puluhannya, karena tadi 4 ini kita pinjam menjadi 3 dikurangi 9 masih tidak bisa, maka kita harus pinjam dari sini. 5 kita pinjam menjadi 4, 3 nya menjadi 13. 13 dikurangi 9 itu sama dengan 4. Nah sekarang pada deret ratusan, 4 dikurangi 3, 4 lebih besar dari 3, maka kita bisa langsung kurangkan. 4 kurangi 3 sama dengan 1. Kemudian tidak meminjam ya, pada deret ribuannya 3 kurangi 1 sama dengan 2. Berarti jawabannya adalah 2148. Jawabannya adalah yang A. Nomor 15 jawabannya adalah yang A ya, di sini. Oke, sekarang nomor 16. Bilangan 9999 jika dikurangi dengan bilangan 6666 menjadi titik-titik. Nah, ini mudah ya, 9 kurangi 6 itu 3 ya, jadi jawabannya ada 3333. Ini mudah sekali. Kita lanjut ke soal nomor 17. Kita langsung kerjakan di sini ya. Kita langsung kerjakan di sini. 7 ditambah 5 itu sama dengan 12. Kita tulis 2-nya di sini. Ya. Satunya kita letakkan di deret puluhan. 1 tambah 7 sama dengan 8. 8 tambah 1 sama dengan 9. Apakah menyimpan? Tidak, karena 9 lebih kecil dari 10 ya. Baik, selanjutnya 8 tambah 1 ini sama dengan 9. Juga tidak menyimpan. 2 tambah 6 sama dengan 8. Jadi hasilnya adalah 8992. Kita lanjut ke soal terakhir matematika, yaitu nomor 18. 3 dikurangi 3, maaf saya baca dulu soalnya. 8543 dikurangi 2433. Kita mulai dari satuannya atau dari belakang. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. 4 kurangi 3 sama dengan 1. 5 kurangi 4 sama dengan 1. 8 kurangi 2 sama dengan 6. Jadi 8543 dikurangi 2433, hasilnya adalah 6110. Baik, anak-anak siswa-siswi kelas 3, kita sudah selesai mengerjakan soal matematika. Kita lanjutkan ke soal SPDP. Untuk soal PJOK tidak kita bahas karena PJOK sudah ada guru mapel sendiri, yaitu guru PJOK. Lanjut ke nomor 25, yaitu soal SPDP. Gerakan tari dengan gerakan tangan lemah dapat ditirukan dalam gerakan titik-titik. Apakah A. Orang berjalan melenggang, B. Petani mencangkul, C. Orang membatik. Ini adalah orang berjalan melenggang ya. Kalau petani mencangkul itu adalah gerakan tangan yang kuat ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 26. Gerakan tari meniru kupu-kupu terbang adalah gerakan tangan yang A. Kuat, B. Lemah, C. Kuat dan lemah. Ini kupu-kupu terbang adalah gerakan tangan yang lemah ya. Lanjut ke soal nomor 27. Dalam gerakan tari tani, gerakan tangan kuat terdapat dalam bagian titik-titik. Apakah A. Petani melenggang membawa cangkul, B. Petani menebar benih, atau C. Petani mencangkul. Gerakan kuat berarti gerakan petani mencangkul. Jawabannya adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 28. Dalam gerakan tari tani, gerakan tangan lemah terdapat dalam gerakan bagian titik-titik. Jawabannya adalah A. Petani melenggang membawa cangkul. Adapun yang B. Petani mengusir burung, dan C. Petani mencangkul adalah gerakan tangan
nomor 29, salah satu contoh gerakan tari dengan gerakan tangan lemah adalah gerakan melenggang ya. Ini sudah beberapa kali dibahas ya. Kemudian nomor 30, salah satu contoh gerakan tari dengan gerakan tangan kuat adalah gerakan mencangkul. Baik anak-anak siswa-siswi kelas 3 yang berbahagia, kita sudah selesai membahas soal evaluasi 2 atau soal tema 1 subtema 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Semoga bermanfaat dan saya doakan mudah-mudahan dengan terus berlatih mengerjakan soal dan belajar dengan giat, maka kita akan mendapatkan hasil belajar yang menggembirakan dan memuaskan pada PTS atau penilaian tengah semester dasar yang akan dilaksanakan pada minggu depan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup pertemuan kita pada kesempatan ini. Jangan lupa berdoa